kan dia mau ibadah. Jangan sampai nih kita orang kaya mau ngurban, yang bawa pembantu kita nggak mau ngasih upah motong, akhirnya tuh si panitia iuran ngecerek di jalan buat upah motong. Mana orang pada ngisi 1000 lagi, ada orang 150, kan berarti 150.000 dapat dah upah kambing sama kali ya. Maka kambing itu dinaikin orang 150 plus 1, jadi 151 dinaikin. Gimana kira-kira? Ya Allah, dikasih tahu aja dia, kasih tahu sama dia yang apa namanya orang kaya itu. Adapun dibawain pembantu kan nggak apa-apa, maksudnya sama pembantunya tolong anterin ke masjid, kan biasa itu kayak begitu tuh. Tapi diingetin, buat aja standar sehingga orang tuh nggak bingung. Di sini upah motong sekian plus plastik, umpamanya anggap dia berapa, biasanya berapa sih, 150 atau 200 ya, berapa, 150, 250, berarti kalau sapi tinggal 250 kali 7 kan. Iya begitu ya, kayak begitu dah, tinggal dibilangin aja begitu. Jadi tiap orang harus ada biaya begitu. Jadi tinggal dibilangin aja, diingetin. Sebab jangan sampai kalau kita jadi orang kaya jawabnya begini, astagfirullahaladzim, masih untung gua kasih kambing, masih minta juga duit, emang dasar kamu ini mata duitan. Ya kita jawab dengan baik, Pak begini, kan yang mau masuk surga Bapak, kami ini ngebantu Bapak, mau kaminya ikut naik di kambing Bapak, kami modalin dengan modal motongnya dari kami, berarti kambing itu dinaikin berdua Pak, copot kakinya itu dia, biar Bapak ini benar. Maka begini caranya, begitu. Jangan kita dimintain upah, dasar duit mulu, masih syukur gua kasih kambing, gua tarik lagi nih, lo tarik lagi, terserah dah. Karena kami ini bukan apa-apa, kami cuman nolongin kamu, yang mau masuk surga kamu, kami mau bantuin, begitu, mau bantuin, begitu. Kalau nggak mau ya dia suruh motong, dia suruh ngulitin, dia juga buang jeroannya, udah begitu aja, begitu. Jadi kita harus ngerti di dalam ibadah ini supaya bagus cara-cara kita orang ibadah, supaya bagus, begitu, supaya bagus, begitu caranya, supaya benar dan bagus adanya. Kita harus mengerti bahwa kita yang ngorban tuh bakal jadi kendaraan kita. Kata Nabi, azimu dohayakum fa innaha ala sirati matoyakum. Cakepin, ganteng, gagah daripada hewan kurbannya, gede, gemuk begitu, sebab dia bakal jadi kendaraan Anda, jadi bakal naik kita. Lah kalau ada orang lain kan kita bakal tuntut, ntar dulu kan upah motong dari gue, ya gue kudu naik. Waduh, nah salah kita. Maka biar rapi, emang apa juga kudu ngaji, emang begitu. Kalau nggak ngaji ini minta duit mulu, ini bukan, kan aturannya begitu supaya benar. Justru itu ringan dibanding di rumah sendiri segala macam repot, kan dibantuin itu kan kayak begitu. Kurang lebih demikian, wallah a'lam. Baik. Iya baik. Bagaimana dengan kurban ini dengan kena penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku? Nah, di antara syarat kurban kan 2 dari hewannya. Yang pertama adalah cukup umur, dan udah kita maklumi bersama dari sisi umur, kalau kambing Jawa 2 tahun,
Kambing domba 1 tahun atau 6 bulan udah kupak, begitu. Kalau sapi 2 tahun, begitu. Ini kita udah tahu, kebo 2 tahun, begitu. Kedua, syaratnya antakuna salimatan minal uyubil mudirrah. Yang namanya hewan kurban itu kudu sehat, kudu sehat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, Imamun Nasai riwayatkan di dalam Sunan Nasai, Abu Dawud juga ada di dalam Sunan Abu Dawudnya. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, riwayat daripada Sayyidina Bara bin Azib radhiyallahu taala an, arba'un la tajuzu fil adhahi. Ada 4 macam hewan yang tidak diperkenankan pada urusan kurban. Pertama, al-awra'u bayinun awaruha. Pertama, picek yang nyata piceknya. Yang kedua, wal maridatu bayinun maraduha, yang sakit, yang parah nyata sakitnya. Wal arja bayinun arajuha, yang pincang, yang nyata pincangnya, begitu. Yang nyata pincangnya, begitu. Wal ajfa, yang kurus kerempeng, gitu. Allati la tunqi, yang tidak gemuk. Maka berbicara sakit PMK, ini dilihat penyakit. Kalau kuku tuh kemudian itu sakitnya enggak parah, begitu, maka masih sah untuk dikurbannya. Tapi kalau sakitnya parah sampai pincang, jadi bukan itu doang, kambingnya atau sapinya jadi pincang. Ini bagaimana kalau sampai pincang? Dilihat. Kalau sampai pincang, kira-kira dalam teori kedokteran ini bisa sembuh nggak sebelum masa pemotongan? Kalau kemudian kata dokter ini mau sembuh 3 hari juga, berarti waktu dipotong sehat. Beli mumpung murah, lumayan, sah karena waktu dipotong sehat. Tapi kalau sehatnya udah kelewat daripada masa kurbannya, udah lewat daripada hari tasyrik, nggak jadi, karena udah kelewat harinya, begitu. Maka dilihat daripada penyakit mulut dan kuku ini parah enggak ini, begitu. Kalau sampai parah yang bakal merusak pada daging, maka tidak sah. Tapi kalau dia tidak parah, maka sah untuk kurbannya. Sah untuk kurbannya. Kalau parah, waktu dipotong begitu, mulutnya segala macam, ngeces, ngiler, raja dan seterusnya, gitu, parah sekali, yang dalam teori dokter ini merusak pada dagingnya, maka nggak jadi yang kayak begitu. Maka bila kemudian kita dilihat saja, kalau masih sehat, ya tadinya sih sakit, waktu dipotong sehat, ya sah. Waktu beli sehat, cuman waktu dipotong penyakitan, ya nggak sah, begitu, nggak sah. Termasuk daripada kupingnya nggak ada buntung, nggak sah, begitu. Kupingnya begitu, itu nggak sah. Atau lidahnya akhirnya merusak pada lidahnya, di mulutnya, lidahnya jadi pada copot dari penyakit itu, maka nggak sah. Tapi kalau kemudian ringan doang dengan penyakit yang ada itu sah. Maka dilihat saja dalam pandangan kedokteran sebagai ahlul khibrah, fas'alu ala dzikri, tanya kepada dokter, ini kategori parah atau tidak, begitu. Dilihat saja, begitu. Karena beda-beda daripada penyakit itu, begitu. Kalau yang kayak macam picek, enggak sah dia picek, kurang lihat, nanti dia nubruk-nubruk di akhirat. Apalagi yang buta, begitu, nyasar dia, bukannya ke surga, nyemplung lagi. Iya, itu begitu. Kalau buta, jangan dia, jangan, ndak sabit. Termasuk yang giginya copot semua, namanya kambing nini. Itu penyakit, akhirnya giginya rontok semua, itu parah. Maka ini penyakit mulut dan kuku ini dilihat, begitu.
Ini sebetulnya penyakit normal, dari dulu juga emang begitu. Kenapa ya kukunya kayak begitu? Maklumlah kan dia nggak pakai sepatu ya kan, begitu. Kalau kemudian duka dan segala macam ya nggak apa-apa lah, normal. Kalau mulutnya jadi begitu kan dia kagak ngerti ini rumput ada duri apa kagak ya kan. Itu mewajar, dari dulu juga ada, bukan karena Idul Adha aja lah yang kayak begitu. Intinya harus sehat, harus sehat. Bila kemudian dia penyakitnya parah, dalam teori dokter bisa merusak pada daging, tidak sah. Kalau tidak parah, itu bagian luar, tidak mengapa daripada kambing itu. Wallahu a'lam. Jadi panitia, iya. Jadi keutamaan jadi panitia itu adalah besar. Ganjarannya jadi panitia kurban itu amat sangat luar biasa. Artinya ngebantu orang. Begitu. Man a'ana akhahu. Siapa orang yang membantu saudaranya, bantu orang lain, anallahu alaih, maka Allah bakal bantu dia. Jadi kalau kemudian kita jadi panitia, ganjaran jadi panitia itu besar, gede ganjarannya. Jadi panitia kurban tuh masuk surganya duluan. Itu keuntungan jadi panitia kurban. Gitu. Beruntung orang yang jadi panitia, karena dia membantu orang ibadah, tentu bernilai ibadah. Maka panitia itu masuk surganya duluan. Kalau benar. Kalau panitianya nggak benar, nggak ngaji, ya tentu masuk neraka duluan. Yang kagak ngaji dianya kan, kagak ngerti. Begitu. Di mana-mana, di mana ada reward, dia ada punishment. Itu normal itu dalam hidup itu. Ya, di mana ada dia, ya ada hukuman di mana-mana. Itu begitu. Maka panitia itu ya harus ngaji. Ngaji jadi panitia bagaimana? Seperti ada orang mau ngorbankan ditanya, ini korban sunat, korban wajib. Kan ditanya, kalau korban sunat nih, yang hidup yang meninggal siapa-siapa. Ini sapi untuk sendiri, baik. Itu sapi untuk sendiri. Ditambahin, ini 1, kurang 6. Panitia 6 masuk di situ. Enggak. Bukan kudu 7, ini namanya nggak ngerti ini, kayak begini, nggak boleh dia begitu. Kalau ada korban dari pejabat, panitia tanya, ini dari siapa? Dari bupati, baik. Tanya, Pak Bupati, ini saya mau tanya, pakai duit sendiri, apa pakai kas negara? Tanya, begitu. Kenapa begitu? Kalau duit sendiri berarti atas nama pribadi. Kalau pakai kas negara, cara motongnya ini kurban daripada bupati Kabupaten Kebon Kosong, ya kan? Ya umpamanya pakailah begitu. Ini kurban, ini adalah kurbannya bupati Kebon Kosong dan rakyatnya yang muslim di Kabupaten Kebon Kosong. Terima ya Allah. Begitu cara motongnya. Caranya kalau pakai kas negara, begitu. Presiden begitu, ini kurban daripada presiden, begitu. Dan rakyatnya yang muslim daripada negeri apa, begitu. Begitu. Itu cara motongnya. Enggak, ini kasih, ini ngasih, ini pakai apa? Itu ada aturannya. Karena ketika Nabi motong, kalau pakai kas negara, Nabi bilang ini kurbannya Nabi Muhammad dan untuk umatnya Nabi Muhammad. Itu pakai kas negara. Nabi kan presidennya sedunia, begitu. Untuk Muhammad dan untuk umatnya Muhammad. Ini sebab pakai kas negara, begitu. Kas negara, kas RT ya RT dan warganya, RW dan warganya, begitu. Itu kayak begitu. Itu panitia harus tahu yang kayak begitu. Pokoknya intinya panitia harus ngaji dah.
Nggak bisa itu kalau panitia nggak ngaji, bakalnya jadi repot. Begitu. Apalagi kalau panitia nggak ngaji, itu bisa saja. Jadi motong daging sedikit doang yang diambil, yang lain dibuang di samping tembok. Udah ada anaknya di sampingnya. Itu bisa begitu tuh. Ada nggak kayak begitu? Yang mana orangnya nih? Yang mana? Ya Allah, itu diambil daging dikit dibuang aja di samping tembok yang udah habis, dibuang tinggi banget. Ternyata udah ada anaknya dia di sampingnya yang nerima. Aduh, ini pintar banget ini, yang kayak begini hebat ini, begitu. Kenapa? Iya. Jadi berbahagialah jadi panitia. Kalau kita jadi panitia, ganjarannya besar, tolongin umat, niatnya syiar Islam. Dan kita sudah maklumi dalam Al-Quran Allah berfirman, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, nah maka kita dalam ikut andil jadi panitia sebagai mengagungkan syiar-syiar agama Allah. Bagus dari panitia begitu, mengajak orang untuk ngurban, bagus ya panitia, ganjaran besar panitia. Tapi panitia harus rapi biar nggak salah cara baginya, biar rapi, begitu namanya bantu, ganjarannya besar. Syukur-syukur kan ya dapat duit lah, begitu. Syukur-syukur kayak begitu kan lumayan, begitu. Tapi niatnya yang mulia aja, niatnya ikut andil nolongin kaum muslimin, itu ganjarannya besar. Kurang lebih demikian. Allah a'lam.